Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Sang Musafir. Di episode kali ini kita akan membahas siapa nama asli dari Muhammad sang Nabi Arab. Seperti kita tahu bahwa pada episode yang lalu kita sudah membahas siapa Muhammad di dalam Quran. Ya. Nah, sekarang yang saya janjikan adalah kita akan membahas siapa sebetulnya Muhammad sang Nabi Arab itu. Untuk menelusuri siapa nama asli dari sang Nabi Arab, kita harus melacak dari sumber-sumber di luar sumber-sumber Islam. Oke. Manuskrip Al-Quran kuno yang ada pada kita sekarang, tidak ada satupun yang berasal dari zaman Utsman bin Affan, tahun 656 Masehi ya. Semua manuskrip Al-Quran berasal dari zaman Khalifah kelima Islam, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Demikian juga sumber-sumber sejarah tradisional Islam. Semua sumber-sumber tersebut tidak ada yang sejaman dengan sosok yang terglorifikasi dalam hal ini adalah Muhammad sang Nabi Arab. Satu-satunya sumber yang bisa kita pakai untuk melacak siapa Nabi Arab tersebut adalah sumber-sumber di luar sumber-sumber Islam. Artinya adalah ada sumber-sumber informasi sejarah tentang Muhammad sang Nabi Arab yang sejaman dengan Nabi Arab tersebut hidup. Salah satunya adalah catatan Thomas the Presbyter tahun 640 Masehi. Pada tahun 634 Masehi, ya, kalau menurut cerita tradisional Islam, Muhammad sang Nabi Arab ini meninggal tahun 632 Masehi. Jadi 634 itu kemungkinan kepemimpinan Umar bin Khattab, ya, karena Abu Bakar itu hanya memimpin 2 tahun, terus dia meninggal normal. Pada tahun 634 Masehi, suku nomad Arab yang dipimpin oleh Tayaye de Mehmet menyerbu Palestina 12 km timur Gaza. Mereka bersujud ketika berdoa dan mereka berkata bahwa mereka keturunan Ismail. Oke ya. Itu catatan dari Thomas the Presbyter. Sekarang kita lihat catatan Sebeos. Sebeos ini adalah seorang bishop atau uskup ya. Dia adalah sejarawan Kristen yang juga mencatat dalam buku sejarahnya itu tahun 660 Masehi. Dia mengajar mereka untuk mengenali Allah Abraham, terutama karena dia telah belajar dan diberitahu dalam sejarah Musa. Demikian tutur Sebeos. Sekarang bagaimanapun kalian adalah keturunan Ibrahim dan Allah akan memenuhi janji kepada Ibrahim dan keturunannya itu untuk kalian. Cinta yang tulus hanya dari Tuhan Ibrahim. Pergi dan ambillah negeri yang telah Allah berikan kepada ayahmu Ibrahim, dan tidak ada yang mampu mengalahkan kalian dalam peperangan, karena Allah berserta kalian. Kaum Yahudi pun dikatakan pergi dan berkumpul di Tursina, di seberang negeri Mesir, kata Sebeos. 12 orang yang mewakili suku-suku Yahudi berkumpul di kota Edesa. Ketika mereka melihat pasukan Persia pergi meninggalkan kota dengan damai, mereka, orang-orang Yahudi, menutup gerbang dan membentengi diri mereka sendiri. Mereka menolak bergabung ke pasukan Roma. Ya, jadi pasukan Roma ini itu membunuhi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka Heraklius, kaisar Bizantium, memerintahkan untuk mengepungnya. Ketika orang-orang Yahudi menyadari bahwa mereka tidak bisa mengadakan perang militer melawannya, mereka orang Yahudi berjanji untuk berdamai, membuka gerbang kota, dan mereka pergi meninggalkannya. Lalu Heraklius memerintahkan agar mereka pergi dan tinggal di tempat mereka sendiri. Nah, pada periode itu salah satu dari mereka, ya, seorang lelaki putra Ismail menjadi menonjol. Namanya adalah Tayaye de Mehmet. Sebeos. Orang ini adalah pernah menjadi gubernur Sasania 602-617 dan dia adalah orang Arab Lakhmid, ya, sebelah timur Mekah, sebelah selatan Tajikistan. Tapi pada 617 diganti oleh Asad Beh, dan tidak ada catatan yang spesifik lagi tentang Tayaye de Mehmet selain dia pergi ke utara bersama dengan pasukannya, dan dia adalah seorang pemimpin militer. Nah, dia ini bernama Iyas bin Qabisoh al-Ta'i, pemimpin klan Tayaye Arab. Dia mengklaim dirinya adalah keturunan Ismail dan berhak atas tanah Palestina
Dan jika kita ingin mengetahui lebih lanjut siapa Nabi Arab ini, kita harus kembali kepada biografi Marwan bin Hakam dulu. Dia adalah ayah dari Abdul Malik bin Marwan, sang reformator. Nah, kita lihat ya, ini saya ambil biografi Marwan bin Hakam yang sedikit dari Wikipedia. Ya, kita perlu tahu, nanti saya bacakan. Muhammad sang Nabi Arab mempunyai ibu bernama Aminah. Demikian juga Marwan bin Hakam. Ayahnya meninggal muda. Marwan bin Hakam juga ayahnya meninggal muda. Muhammad sang Nabi Arab punya 9 istri. Di antaranya ada Zainab dan Aisyah. Sedangkan Marwan bin Hakam mempunyai 5 istri dan 4 selir. Di antaranya juga ada yang bernama Zainab dan juga Aisyah. Ya. Nabi Muhammad sang Nabi Arab itu mati diracun di Khaibar. Ya, jadi sisa racunnya itu terbawa. Jadi dia meninggal diperkirakan karena racun itu menurut sumber-sumber Islam. Dan dia mati di rumah Aisyah. Ada yang ngomong mati di pangkuan Aisyah. Sedangkan Marwan bin Hakam meninggalnya karena didekap bantal oleh istrinya yang bernama Aisyah. Tentu banyak versi, cuman itu yang presentasinya lebih besar. Ya. Seorang pemimpin militer mengaku keturunan Ismail. Nah, ini fit dengan Iyas bin Qabiso al-Ta'i. Sama-sama meninggal usia 63 tahun. Ini sama dengan biografi Marwan bin Hakam, yaitu ayahnya Abdul Malik bin Marwan. Ya, pernah ke surga dengan buruk sejenis Pegasus. Ini fit dengan pengakuan Nabi Mani dari agama Manikeisme. Nanti akan saya ceritakan sedikit siapa Nabi Mani itu ya. Mengaku mempunyai kitab dari Tuhan, berpuasa, mengaku penutup para nabi atau yang diramalkan Yesus atau Parakletos. Nah, kesimpulan saya, Muhammad sang Nabi Arab adalah jelmaan dari 3 orang, yaitu Iyas bin Qabiso al-Ta'i, seorang pemimpin militer, ya, Nabi Mani, Manikeisme, dan Marwan bin Hakam secara biografi. Dan ini pertama kali diinisiasi oleh Abdul Malik bin Marwan, yaitu anaknya Marwan bin Hakam, sang reformator yang membangun Dome of the Rock pertama kali. Ya, pemimpin militer yaitu Iyas bin Qabiso al-Ta'i itu mempunyai hak untuk mengadakan perang atau kuasa mengadakan perang atau mencabut nyawa orang lain, dan ini tidak dimiliki. Karakter ini tidak dimiliki oleh seorang nabi atau penceramah di zaman itu yang dimana bisa memerintahkan mengambil nyawa orang lain. Ya. Nah, terus dari Nabi Mani, nah ini sedikit. Manikeisme itu adalah agama dari Persia yang menggabungkan 3 agama besar, yaitu Zoroastrian, Kristen, dan juga Buddha. Nah, jadi Nabi Mani ini adalah sosok historis. Dia meninggalnya disepres atau dibunuh oleh kerajaan Persia, tapi peninggalan kitabnya itu masih ada. Jadi Nabi Mani ini adalah sosok historis. Kitab-kitabnya itu ada di Museum Inggris kalau enggak Jerman kalau enggak salah ya. Tapi dia hidup 200 sampai 300, antara 200 sampai 300 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Dia mengaku sebagai Parakletos yang dinubuatkan Yesus. Dia mengaku pernah ke surga, mengaku naik Pegasus, terus punya kitab, sholatnya, doanya 4 kali sehari, kalau Islam 5 kali. Dan dia juga mengaku penutup para nabi. Nah, ini fit ya, jadi dengan Muhammad sang Nabi Arab. Lalu dengan biografi Marwan bin Hakam yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi Muhammad sang Nabi Arab ini, kesimpulan saya adalah jelmaan dari 3 pribadi, yaitu Iyas bin Qabiso al-Ta'i, seorang pemimpin militer dari Tayaye Arab, ya. Terus dari Nabi Mani secara mitos, pernah ke surga, penutup para nabi, Parakletos dan sebagainya. Lalu juga biografinya Marwan bin Hakam. Jadi ini kesimpulan saya. Jika memang ada yang belum fit atau belum
belum bisa diterima, silahkan saja untuk mengadakan dialog dengan saya boleh. Jadi ini sebetulnya saya fokus ke kesimpulan ya. Penjelasannya itu secara akademis panjang sekali. Saya tidak mungkin menjelaskan di video ini, nanti bisa berjam-jam. Untuk apa kan begitu? Saya fokus pada kesimpulan. Jadi kesimpulan saya adalah Muhammad sang Nabi Arab yang di Al-Quran itu atau di hadis itu adalah penjelmaan dari 3 tokoh. Ya, 3 tokoh yang tadi saya sebutkan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mari kita tahu sejarah Islam. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.